Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. IPA kelas 6 SD tema 1. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja atau terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya atau ciri khasnya adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru, hasil keturunannya yang mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh induk. Vegetatif alami dapat terjadi dengan atau terbagi menjadi secara tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, spora, dan tunas adventif. Jadi perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi melalui 8 cara. Yang pertama adalah tunas. Adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan pisang, terdapat tunas di samping tubuh induknya. Yang kedua adalah tunas pada tumbuhan bambu. Selanjutnya, perkembangan vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contohnya pada umbi lapis pada bawang merah. Yang kedua, umbi lapis pada bawang bombay. Yang ketiga, umbi batang. Merupakan batang yang mengembang dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh vegetatif alami umbi batang terjadi pada tumbuhan kentang, umbi batang pada ubi jalar, dan umbi batang pada bengkoang. Selanjutnya, umbi akar. Merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contohnya, umbi akar pada singkong, umbi akar pada wortel. Nomor 5, vegetatif alami secara geragi. Merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya stroberi dan rumput teki. Yang keenam adalah akar tinggal atau rizoma. Merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-ciri dari akar tinggal atau rizoma ini adalah bentuknya seperti akar, tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas.
Pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Akar tinggal atau rizoma contoh tumbuhannya adalah lengkuas, jahe, dan kunyit. Garis-garis pada tumbuhan tersebut merupakan buku-buku. Nomor 7 adalah spora. Adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsinya mirip seperti biji. Contoh vegetatif alami secara spora adalah tumbuhan lumut. Jika diperbesar pada tumbuhan lumut akan terdapat kotak spora yang di dalamnya terdapat spora. Kemudian tumbuhan paku. Perhatikan titik-titik pada daun tumbuhan paku. Itu merupakan kotak spora yang di dalamnya mengandung spora. Nomor 8, tunas adventif. Terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tempat yang sesuai, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan tunas adventif yaitu tumbuhan cocor bebek pada daun. Pada cocor bebek, tunas adventifnya pada daun. Selanjutnya, tunas adventif pada akar yaitu tumbuhan cemara. Itulah tadi perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan contoh-contohnya.